Udah ya, jangan pada sedih. Udah ya, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Buat Caca. Aduh. Buat Caca, lanjutin hidup, bahagia selalu. Jangan terus nangisin, nanti yang ada berat. Di situ tuh langsung kayak, ya Allah, buat ngeikhlasinnya itu belum segampang itu. Selamat malam, Kak Caca. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat, Ca? Baik. Oke, pendakian lu nih tahun 2020. Berarti ini setelah 2 minggu setelah kepergian almarhum. Iya, betul. Almarhum calon tunangan lu. Iya. Sebelum keberangkatan hari H aja ya, ada sempet sebuah pesan nih, Ca, dari almarhum. Iya, ya. betul. Itu kalau boleh tahu pesannya kayak gimana, Ca? Inti pesannya itu ya nyuruh semua keluarganya jangan sedih berlarut, karena benar-benar ya almarhum ini meninggal secara mendadak. Gue juga dapat kabar itu jam 12 malam, ditelepon sama keluarganya, ibunya, kakak-kakaknya, saudaranya, temennya. Jam 12 malam itu hampir gue nekat mau berangkat dari Bogor ke Jakarta. Cuman kata nyokap gue jangan, karena lagi kelut banget kan, gue masih nggak percaya. Takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Karena di 1 hari sebelum pendakian itu pacar kakaknya ini almarhum kesurupan, dan kesurupannya itu dari kita lihat kesurupannya itu kayak almarhum banget. Dari cara ngomongnya, dari cara duduknya, dari cara dia ngucapin kata-katanya. Intinya kalau untuk pesan ke gua itu ya gua nggak boleh sedih dan harus bahagia. Oke, itu pesannya berarti, Ca. Nah, setelah pendakian sempat ada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Iya. Mobil lu sempat masuk jurang, Ca. Iya. Udah mau gini nih, udah mau jatuh gini. Itu shock semua. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain ya kejadian dari awal kejadian hingga terjadi yang hal-hal yang nggak diinginkan kayak gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, ini Cak, bisa diceritain dari awal itu kejadiannya kayak gimana? Oke, jadi awalnya itu di tahun 2020, gue pernah sempat punya tunangan. Disebutnya kalau sekarang mungkin belum ada kata putus ya, belum ada kata putus. Jadi gue tuh udah berencana banget sama almarhum setelah rencana yang tadinya mau tunangan ini kita berangkat explore Dieng. Jadi pengen naik gunung ke perahu. Tapi ya Tuhan berkehendak lain gitu ya, almarhum dipanggil duluan secara tiba-tiba. Penyebabnya juga gua nanya juga jawaban keluarganya tuh ya sakit gitu. Cuman sakitnya juga tiba-tiba. Dari penjelasan kakaknya, awalnya sih dia kayak panas gitu, panas, tiba-tiba nggak enak badan, tiba-tiba pingsan, pas dibawa ke rumah sakit udah nggak ada. Dan gue dikabarin jam 12 malam sama saudaranya, sama teman-temannya, sama keluarganya, sampai dari WhatsApp, Instagram, Twitter, gue diteror. Dan entah kenapa di malam itu tuh jam 12 malam tuh gue tumben banget bangun. Pas gue baca, gue angkat telepon dari kakaknya. Almarhum udah nggak ada. Itu sangat terpukul banget. Kayak gue nggak nyangka, gue nangis kenceng-kencengnya. Mama gue sampai bangun, nyamperin gue ke kamar. Kenapa Kak? Kenapa? Almarhum udah nggak ada.
mama gue juga lemes. Dan yang perlu apa ya, dia sama almarhum sama nyokap gue sama keluarga gue tuh belum ketemu. Baru gue ketemu sama keluarganya dia. Jadi rencananya itu 1 minggu pas almarhum nggak ada itu emang mau merencanakan pertemuan Berarti keluarga. udah mau rencana kalau dari pihak laki-laki mau ke tempat lu. Iya. Tapi ya Allah berkata lain ya, dia dipanggil duluan. Itu gue terpukul banget dan gue move on-nya itu sampai setahun lebih. Benar-benar gue masih belum terima ya. Tiba-tiba maksudnya orang sebaik dia kok bisa secepat itu dipanggil. Kayak Tuhan lebih sayang berarti ya. Iya. Singkat cerita, handphonenya kan dibuka ya sama keluarganya. Dan ada mereka ngelihat percakapan gue sama almarhum. Almarhum ada janji ya sama Sasa. Gue kan di keluarganya dipanggilnya Sasa kan. Ya udah kita kabulin nazarnya. Gitu. Jadi direncanain lah. Pas 7 harinya almarhum, pokoknya gue selalu ke sana. Setiap pengajian tuh gue selalu ke Jakarta, gue nginep, gue temenin ibu gitu. Karena ya di tempat itu penuh dengan kenangan gitu. Gue langsung dibawa ke orang tuanya karena posisinya kenapa gue belum ngenalin dia ke orang tua gue. Kan gue tinggal di Jakarta dulu. Gue tinggal di Jakarta, orang tua gue di Bogor gitu. Karena gue kerja di sana kan. Jadi belum sempat gue baru kenalin via telepon, via video call doang. Iya. Kalau buat ketemu langsung berarti belum deh ya? Belum sama sekali. Makanya sempat ada omongan mama gue pas waktu malam itu tahu almarhum udah nggak ada tuh. Ya Allah, mama belum ketemu sama anak ini gitu ya. Kenapa? Ya Allah, ya udah ikhlasin. Orang pada saat itu orang ngomong ikhlasin. Tapi buat gue tuh masih susah gitu. Ya? Masih susah karena ya ini tiba-tiba orang yang ada niat baik sama gua dia udah dipanggil. Akhirnya ya udah di situ kakak-kakaknya ya udah Ca, kita ke perahu ya sama saudara-saudara almarhum sama teman-teman yang almarhum buat nuntasin ya. nazar ini ya. Akhirnya ya udah gua 2 hari sebelum keberangkatan itu gua langsung ke Jakarta ke rumahnya dia. Nyampe lah gue ke rumahnya, gue tuh nyampe jam sorean gue udah bawa peralatan gitu segala macem. Di hari pertama gue nginep itu ya udah natural biasa aja gitu, nggak ada kejadian apa-apa, cuman ya kata orang sebelum 40 hari itu arwah tuh masih gentayangan gitu ya. Masih ada lah di rumahnya gitu. Dan gue setiap sholat, setiap ke kamarnya gitu, gue ngerasa kayak ya udah dia masih ada gitu. Dia kan punya kucing banyak banget kan, sampai dia pernah bilang sama gue, kalau nanti anak kucing yang ini melahirkan, kamu bawa ke Bogor, kamu pelihara, gitu. Nah, di hari pertama gue nginep itu ya udah gak ada apa-apa, gue tidur ditemenin sama ibunya. Karena alhamdulillah sampai sekarang tuh ibunya, keluarganya tuh masih kontakan sama gue. Sampai gue nikah kemarin aja masih selamat ya. Tapi dari kata selamat itu gue ngerasa ya ampun kayaknya sakit gitu ya gitu. Yang tadinya mau jadi keluarga tiba-tiba jadi gitu. Di 1 hari sebelum berangkat kejadian baru mulai. Kita lagi packing sama saudara-saudaranya, sama kakak-kakaknya. Pokoknya semua logistik keluarganya yang nanggung. Jadi gue cuma bawa diri sama peralatan gue doang. Jadi bener-bener ya udah ini tuh pendakian khusus buat Caca mengenang almarhum gitu. Karena udah janji juga udah janji. Akhirnya beres packingnya tuh kan di atas ya di kamar kakaknya. Di kamar kakaknya lagi banyak saudara-saudaranya. Tiba-tiba pacar kakaknya ini kesurupan. Tiba-tiba kesurupan, pingsan, teriak-teriak. Kita semua yang ada di situ panik, langsung masuk ke dalam kamar, langsung coba buat diobatin, buat ditenangin, segala macem acara. Masih belum juga berhasil, tiba-tiba kakaknya tuh duduk,
langsung ngomong, udah ya, jangan pada sedih. Udah ya, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Buat Caca. Aduh. Buat Caca, lanjutin hidup, bahagia selalu. Jangan terus nangisin, nanti yang ada berat. Di situ tuh langsung kayak, ya Allah, buat ngeikhlasinnya itu belum segampang itu. Bener-bener berat banget gitu. Siapa sih yang mau ditinggalin? Apalagi sama pasangan gitu kan. Ya walaupun emang belum jadi, cuman kan niatnya gitu ya, niatnya bersama. Udah ada niatan baik gitu ya. Udah niatan baik. Beres dari ngomong gitu, sadar pacar kakaknya kan. Terus dia langsung nangis. Kayak yoga. Itu tadi gue sebutin nama nih, itu ya. Kayaknya almarhum ada di sini tahu Cak. Di situ gue bener-bener ya Allah, kalau misalkan emang ada di sini, tolong dong kasih lihat buat terakhir kalinya. Karena dari situ gue belum ketemu lagi. Itu tuh pas almarhum sebelum dia dibawa ke rumah sakit, jam 7, jam 8 itu gue masih sempat video call. Itu yang makin, ya Allah, ini tadi tuh gak kenapa-napa. Tapi pas video call, lu lihat masih sehat-sehat aja? Masih sehat-sehat aja, masih bercanda-bercanda. Nanti aku datang ya sama keluarga aku. Udah ngomongin rencana udah rencana. Nanti ya? Kamu mau dekornya warna apa? Udah ngomongin kayak begitu. Akhirnya dari situ udah kakaknya udah sehat lagi gitu kan. Pacar kakaknya udah sehat lagi, udah sadar lagi. Gue sholat, terus gue berdoa sama Allah, ya Allah, kalau emang ini jalannya tolong kasih rasa ikhlas ke diri gue gitu. Karena jujur ini berat banget gitu. Pas hari itu tuh kita langsung berangkat ziarah. Sebelum berangkat. Oke, berarti sebelum pendakian ziarah dulu. Ziarah dulu ke makamnya. Di situ bener-bener nggak ada yang bisa nahan air mata. Terutama gue sampai udah tenang Cak, kakaknya sampai ngusap-ngusap gue, udah Cak, ikhlasin. Gue sampai sempat ngomong gitu sama batu nisannya, Caca berangkat ya, kan harusnya sama almarhum. Kita harusnya udah tunangan sebelum berangkat ini, tapi kamu udah pergi duluan. Kalau ingat itu tuh bener-bener, kok bisa ya gue dapet momen yang kayak gitu loh. Bisa ya gue lagi seneng-senengnya, lagi bahagianya. Kenapa Tuhan ngasih cobaan ini? Buat gue itu salah satu terberat buat gue. Di kuburan gue ziarah, kita baca doa. Saudaranya ada yang pingsan, kesurupan lagi. Tapi alhamdulillah kesurupannya tuh nggak yang macem-macem, langsung ditenangin di situ kan, karena ada yang jaga kuburan gitu kan, langsung diobatin. Ya. Habis itu akhirnya kita siap-siap berangkat. Dalam perjalanan itu gue tuh masih mikir, pokoknya dalam hati gue ngomong, pokoknya kalau misalkan, karena kan belum 40 hari ya, kalau misalkan emang almarhum masih ada di sekeliling kita, tolong hadir gitu, gue bilang, tolong hadir. Ada jalan. Terus di rest area keberapa, gue ke toilet kan. Di toilet itu tuh gue kayak ngerasa nggak sendirian. Gue ngerasa kayak, kok ada yang ngikutin gue ya? Baru rasa-rasa diri gue gitu kan. Gue karena faktor gue lagi sedih banget juga kan. Faktor pikiran gue lagi kemana-mana juga, masih kalut dalam kepergian almarhum kan. Nyampe lah di base camp. Di base camp tuh kakaknya bilang, pokoknya senang-senang, jangan sedih. Saudara-saudaranya juga sangat-sangat
peduli gitu sama gue. Kayak welcome gitu. Iya, udah kamu tuh beruntung, kamu tuh cinta terakhirnya almarhum. Sampai dibawa pergi sama almarhum gitu. Gue mencoba, oke lah, gue naik kali ini harus senang walaupun ini janjinya almarhum sama gue nih. Besoknya berangkat lagi, naik tuh, besoknya naik. Itu gue ngerasa setiap di perjalanan ditemenin sama dia. Gue ngerasa kayak, yuk, almarhum tuh yang ada di sini nih, almarhum tuh nemenin gue. Gue ngerasa kayak almarhum megang tangan gue, almarhum nuntun gue. Karena kakaknya kan pakai alat-alat almarhum ya. Almarhum juga seneng naik gunung. Almarhum tuh seneng banget naik gunung. Nah, kakaknya kan pakai keril almarhum ya. Tapi yang gue lihat tuh kayak bukan kakaknya yang pakai, almarhum yang pakai. Almarhum yang pakai. Itu kayak padahal kakaknya, tapi penglihatan gue kayak sekelibet almarhum yang lagi pakai kerilnya, sepatunya. Lu hafal betul tuh alat-alatnya. Gue hafal. Sampai celana yang gue pakai buat naik itu celananya almarhum, bajunya almarhum, gue pakai. Saking gue tuh kangen gitu. Kakaknya pun sama, dia pakai semua perintilan aksesorisnya almarhum. Gue kan pas waktu dia ulang tahun itu gue ngasih kado jam tangan ya. Kan dipakai sama, sekarang tuh dipakai sama kakaknya. Itu ngerasa, di situ gue ngerasa ya almarhum yang pakai gitu. Gerak-geriknya tuh kayak almarhum aja gitu. Dari cara dia jalannya, dari cara dia ngomongnya gitu. Nyampe lah tuh di Sunrise Camp. Gue nggak terlalu yang ngerasa gimana-gimana karena gue sambil jalan sambil have fun gitu. Karena gue nggak mau ngebebanin saudara-saudaranya juga kan. Karena udah dipesan juga ya. Iya. Kan, nah di tenda itu gue nyampe di Sunrise Camp itu maghrib gue pasang tenda. Keadaan itu pada saat itu tuh lagi mendung, lagi ada kabut-kabut gitu kan. Pasang tenda. Nah pas lagi pasang tenda kan kakaknya tuh pakai tenda yang almarhum pernah pakai. Nah keadaan dalam tenda kan kosong. Iya. Baru barang-barang doang yang dimasukin. Bener-bener semuanya tuh lagi ada di luar. Lagi ada di luar, masih pada dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi gue ngerasa, gue lagi ngelamun. Gue coba ngadep tendanya almarhum kan. Gue kayak ngeliat di dalam tenda tuh ada tingginya, postur tubuhnya itu kayak almarhum banget. Kayak almarhum banget. Akhirnya tiba-tiba saudaranya kan, jangan ngelamun aja, masuk tenda. Masuk tenda, di malam itu ya rasanya gak ada apa-apa sih. Maksudnya cuman gue ngerasa, entah saudaranya juga ngerasa atau gimana, ada satu temennya yang bilang gini sama gue, kita kayak lagi ditemenin sama almarhum ya. Terus gue langsung kayak, iya, Caca mah dari awal kita berangkat kayak ditemenin sama almarhum. Terus langsung udah jangan dipikirin, kita harus have fun di sini biar almarhum juga di atas sana ngeliat Caca bahagia, kita semua bahagia gitu. Padahal di dalam jauh di lubuk hati gue tuh, gue belum ikhlas. Pastilah kalau kayak gitu. Gue belum ikhlas sama sekali, gue belum ikhlas. Singkat cerita, situ lagi masak, lagi bikin kopi nih, gue lagi bikin kopi, lagi ngaduk-ngaduk ayam. Ya gue ngerasa di samping gue tuh almarhum. Kayak lagi dirangkul, kayak orang ngerangkul gimana sih gitu. Iya. Sampai gue cengat, kenapa Cah? Gak apa-apa. Gue tuh ngerasa, ya Allah, almarhum kali ya gitu. Di situ gue ngerasa seneng gitu kalau emang kamu temenin aku sampai kita pulang nanti. Iya. Gitu. Pas malam itu kan hujan. Ada hujan terus badai gitu. Angin kenceng banget. Masuklah tenda. Nah gue tuh tidur tuh di tenda sama saudaranya. Nah dia saudaranya tuh bawa istri. Jadi perempuan tuh gue berdua sama istri saudaranya ini. Yeah. Di dalam tenda, Caca tidur gitu. Enggak, belum bisa tidur Caca. Katanya. Kenapa belum bisa tidur? Gak apa-apa gitu. Udah jangan dipikirin kata saudaranya. Udah. Pokoknya di sini harus senang-senang biar almarhum juga senang ngeliat kamu tuh senang gitu. Ingat, kamu adalah perempuan terakhir dia. Cinta terakhirnya. Cinta terakhir gitu. Ya mungkin di dunia, kata saudaranya,
ya mungkin di dunia ini kamu belum jodohnya, tapi di akhirat itu belum tahu kan, mungkin jodohnya gitu. Nah, ya iya, enggak kok, nggak lagi dipikirin gitu. Udah pada tidur, gue tuh belum bisa tidur, masih utek-utekan. Gue duduk lah, gue nangis, refleks gue nangis yang tanpa suara itu sakit banget, tau gak sih? Kayak nyesek ya? Nyesek banget, bener-bener nangis tanpa suara, nyesek. Gue nangis, pas nangis, gue ngerasa di kuping gue ada yang ngomong gini, udah, jangan ditangisin terus, nanti berat. Terus gue langsung, astagfirullah, gue istighfar. Ya Allah, kamu ada di sini ya, gitu. Ya aku belum ikhlas tau, aku sama sekali belum ikhlas. Kalau bisa ngulang waktu, ayolah kita cepet-cepet nikah, gitu. Gue nangis itu, saudaranya bangun. Kenapa udah jangan nangis, ayo tidur aja, tidur. Belum bisa tidur, udah jangan ditangisin, kasihan. Ponakan AA, terberat gitu. Ya orang gampang ngomong begitu, cuman kan gue yang merasakan nggak sekuat itu, gue nggak sekuat itu. Kayaknya cepet banget. Iya cepet banget, karena kejadiannya benar-benar secara tiba-tiba bang. Nggak ada yang menyangka. Berarti seminggu sebelum almarhum meninggal ini, minggu depannya lu rencana buat tunangan. Iya. Minggu depannya lagi ke perahu. Jadi posisinya tuh yang benar-benar, ya gue belum terima lah secepat itu. Rencana baik, tiba-tiba dia dipanggil. Akhirnya gue mencoba tidur, tapi di situ gue benar-benar nggak bisa tidur. Gue ngeliatin langit-langit, tenda yang goyang-goyang karena angin gitu kan. Tapi lama-kelamaan setiap gue mikirin almarhum itu, memori-memori yang tadinya gue pikirin tiba-tiba tuh hilang gitu aja. Gak lama ada yang masuk tenda, saudaranya. Dia seumuran gue, tapi umurnya masih di bawah gue. Dia masuk tenda, Kak, udah tidur. Kalau nggak bisa tidur, udah kita masak aja. Akhirnya gue keluar tenda, gue masak cemilan-cemilan gitu kan. Namanya lagi angin kenceng, cuman ada rintik-rintik hujan, posisi gelap, cuman tenda gue doang nih yang nyala nih di depan. Lagi masak, gue ngeliatin shelter, ngeliatin gitu. Entah kenapa posisi gue tuh pengen banget ngeliat ke arah sebelah kiri. Sebelah kiri tuh ada yang pemandangan itu tuh triple S tuh di situ kan. Oh iya. Di situ ada pohon tuh kan di situ. Gue liatin, kok kayak gue ngeliat ada almarhum deh. Dari bayangan tingginya, dia kan kurus tinggi gitu kan. Lagi berdiri aja gitu, cuman ya hitam, nggak kelihatan, cuman kelihatan bayangannya gitu doang. Terus gue liatin, tapi jelas ini orang bukan sih gitu. Kok kayak almarhum banget ya. Terus udah, jelatin apa sih kata saudaranya. Udah nih minum lagi, makan lagi gitu. Enggak gitu, udah jangan dipikirin, kasihan tahu almarhum, nanti berat kalau dipikirin terus gitu. Ya gitu. Tapi Caca tuh sayang banget gitu. Ya pasti semua juga ngerasa kehilangan, ibu, AA, semua ngerasa kehilangan gitu. Cuman ya kita nggak bisa nyalain takdir gitu kan. Ya udah. Emang udah jalannya kayak udah gini kan. Jalannya kayak gini. Akhirnya udah malam istirahat. Nanti biar besok kita keliling-keliling sini gitu. Ya udah ya gue masuk tenda. Kan saudaranya udah tidur tuh yang suami istri kan. Gue coba tidur. Ya Allah, kenapa rasa kangennya itu bener-bener kayak menggebu-gebu tau gak sih? Rasa pengen ketemu dia untuk terakhir kalinya aja. Gue ngomong gitu dalam hati. Bener. Gue ngeliat dalam tenda, almarhum lagi duduk ngadep gue. Ada, Cak? Ada. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Entah itu imajinasi gue atau gimana, tapi itu bener-bener almarhum. Lu duduk, cuman senyum doang. Tapi gue kayak mau ngeluh, mau gerak tuh kayak susah. Posisi gue tuh. Tapi itu bener-bener almarhum. Ya
yang duduk senyumnya, cara duduknya, cara lirikan matanya, apa segala macam. Itu benar-benar almarhum. Bener-bener kayak baru gue ngomong untuk terakhir kalinya aja kasih lihat, karena gue pas dia meninggal kan gue nggak ngelihat dia. Baru beres paginya gue baru ketemu sama dia, senyum. Nah dari situ gue bisa tidur tuh habis lihat almarhum. Gue bisa tidur. Gue tidur. Perasaan lu gimana Cak pas bisa ngeliat kayak gitu? Iya seneng, tapi gue nggak bisa gerak bang. Kayak gue tuh pengen langsung kayak meluk gitu loh. Iya. Gue langsung kayak, ya Allah gue pengen meluk banget nih, tapi gue gak bisa gerak. Gue cuma bisa mandang doang sampai air mata gue nangis lagi. Bayangin gue baru ngomong, ya Allah pengen deh sekali aja. Ngelihat untuk yang terakhir kalinya. Terakhir kalinya. Untuk terakhir kalinya almarhum. Akhirnya pas gue tidur, gue bisa tidur kan. Di tidur, gue dimimpiin lagi. Alhamdulillah banget itu, gue bersyukur banget gue tidur dimimpiin lagi. Tapi di mimpiin itu dia ngomong, udah ya, jangan nangis. Masih banyak laki-laki yang mau sama Caca. Nanti kalau udah ketemu sama laki-laki yang baru, sering-sering ke rumah aku ya. Itu kayak suatu pesan gak Caca kalau kayak gitu? Karena gue masih sering ngelayat ke makamnya. Sampai gue kan gagal nikah tuh 3 kali ya. 3 kali Cak? 3 kali gue gagal nikah. Dan di pasangan gue yang ketiga ini, di saat gue mau mulai pacaran gue kenalin semua. Gue ajak ke makamnya. Dan gue selalu bilang sama mereka, dia emang masa lalu, tapi dia punya tempat tersendiri di hidup gue. Karena kita nggak putus. Kita nggak putus gitu loh. Kita dipisahkan ya karena takdir. Yang Allah ngambil dia gitu kan. Tapi suami lu yang sekarang tahu ya? Udah kesana juga? Kalau yang sekarang enggak. Karena ya karena kan gue sibuk. Belum gue kenalin. Tapi gue kontekan sama keluarganya. Tapi dia tahu suami lu? Enggak, dia nggak tahu mantan gue yang ini. Gue nggak sempet cerita karena kan gue sama suami yang ini tuh. Sama suami yang ini emang lu Maksudnya dari sedih ke ketawa. Sama yang ini kan gue nggak lama pacaran. Nggak lama pacaran, langsung nikah. Jadi belum sempat gue cerita. Mungkin dia ngeliat video ini dia tahu ceritanya. Gitu. Tapi tenang aja, rasa sayang aku ke kamu. Oh iya, pastilah. Itu kan masa lalu ya. Iya, masa lalu. Nah, di situ di mimpiin itu dia bilang, udah nanti kalau udah ketemu sama laki-laki yang baru, yang penting baik, yang sayang sama Caca, yang tulus sama Caca, yang sayang sama keluarga Caca, sering-sering datang ke rumah dan jangan pernah lupain ibu. Di situ udah, taunya pas gue bangun udah pagi, tapi gue belum sempat cerita sama saudaranya kalau gue kemimpiin gitu. Paginya itu ya have fun bareng gitu kan, melupakan sejenak gitu kan. Terus saudaranya, wah kalau ada almarhum nih pasti seru nih diceritain gitu kan. Tahu nggak sih Cak, almarhum tuh kalau naik tuh ya pasti sering banget jatuh. Gue tuh langsung kayak di saat saudaranya cerita tuh gue langsung ngebayangin gitu di depan gue almarhum yang jatuh gitu. Bener-bener seolah-olah dia itu masih ada. Kejadian itu langsung di depan gue. Nih almarhum tuh suka banget tau nggak sih Cak pakai baju ini gitu. Gue langsung ya Allah, coba aja dia masih hidup. Coba aja jadi naik bareng, coba aja jadi tunangan. Dari situ gue punya trust issue sendiri gitu dalam menjalin hubungan. Akhirnya beres dari situ kita pulang. Nah pas pulang ini kita tuh nggak langsung pulang ke Jakarta. Oh, mampir dulu. Kita semalam lagi staycation lah di villa. Kita nyewa villa. Satu villa full di rumah itu. Satu keluarga berarti Cek? Iya, keluarga besar itu? Keluarga besar. Di villa, di daerah Dieng. Gue lupa di Dieng mananya. Tapi di villa itu
cukup sepi, menurut gue cukup sepi. Nah di villa itu gue langsung ribut-ributan kamar kan, gue mau di sini, gue mau di sini. Gue entah kenapa gue pengen banget di kamar yang paling di atas, di lantai 2, kamar paling ujung, yang view-nya tuh langsung keluar gitu. Kamar paling ujung. Nah di sebelah kamar gue nih ada kamar-kamar lain, pokoknya total kamar itu sekitar ada 7 apa 8 gitu, gue lupa. Cuman kamar yang sebelah gue, yang sebelah ini itu nggak bisa dibuka gitu, kayak dikunci gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah malamnya itu gue di kamar itu tuh gue pengen sendiri, gue bilang gue pengen sendiri, tapi kakaknya tuh nggak tega gitu ninggalin gue sendiri. Jadi tetap maksudnya kayak mereka nanti pas malam pas mau tidur tuh misah di mana gitu. Cuman pas gue masih bangun, masih ini tuh benar-benar diajak ngobrol, diajak ditemenin lah itu ya. Diajak pokoknya berinteraksi lah. Nah gue tuh harusnya kan kalau udah malam hordeng tuh ditutup ya. Karena itu full kaca kan, full kaca, bener-bener full kaca. Nah di sebelah kaca di sini tuh kamar mandi nih, kamar mandi. Gue buka hordengnya jadi bener-bener gelap gulitanya tuh dapat banget. Dan si villanya ini suasananya itu kayak suasana rumah-rumah keraton. Pintunya itu kayak pintu kayu ya, tapi yang motif-motif kayak gambar apa ya? Kayak gambar-gambar kembang-kembang gitu mungkin. Iya, ada terus juga kayak ada batik-batik gitu, kayak kujang-kujang kayak gitu. Jadi suasana kayak keraton-keratonnya tuh dapet banget di situ. Jadi keraton-keraton modern mungkin ya. Nah, pas malam itu gue sempat keluar dulu. Gue keluar beli cemilan keluar di mobil itu ya kayak bercandaan gitu, karena kan masih ada saudara-saudara yang seumuran gue kan. Habis beres dari beli cemilan, gue langsung naik ke atas kan. Mereka mah masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Di ruang bawah itu kan? Di ruang bawah itu masih main kartu apa segala macem. Gue bilang, Caca di atas ya, mau ke kamar. Gak apa-apa sendiri, iya gak apa-apa. Di kamar lah gue sendiri. Kan posisinya yang tadi kan, hordingnya lagi kebuka kan. Gue duduk di kasur, di tengah-tengah. Bayangan gue kan bisa kelihatan tuh di kaca ya. Bayangan gue bisa kelihatan di kaca. Gue tuh langsung nyebut nama almarhum tuh kayak, kalau misalkan kita udah tunangan, kita staycation di sini loh, gitu. Gue kebelet lah ke kamar mandi. Posisi kan gue sendiri, ya kan. Di kamar semua yang di kamar di atas itu kosong, semua orang pada di bawah. Gue ke kamar mandi lah. Pintu kamar emang gak gue tutup. Jadi gue buka. Jadi pintu kamarnya tuh bukan yang kayak ceklek gitu, enggak, tapi digeser. Oh, pintu geser ya. Pintu geser gitu. Jadi kan pasti kedengeran ya. Iya. Kalau orang buka kedengeran suaranya. Iya, kedengeran suara gitu. Kamar mandi lah. Di kamar mandi tuh kayak kedap suara banget. Karena pas waktu sebelum gue berangkat ke luar beli makanan itu, kan saudaranya ada yang ke kamar mandi. Nah, gue teriakin itu dia nggak ngedenger. Oh, emang kedap dari sananya berarti ya? Iya, berarti kan di dalam kamar mandi tuh kedap kan? Iya. Tapi pada saat gue ke kamar mandi, gue denger pintu kamar gue kebuka. Seret. Gue langsung teriak dong, siapa? Terus gue ingat, oh iya kan, ini kedap suara nih. Kok gue bisa denger? Oh iya. Kok gue bisa denger nih suara pintu nih? Wah, gue mulai ada rasa-rasa takut dong di situ. Kamar mandinya itu posisinya tuh bentukannya tuh panjang. Jadi mungkin gue nggak ngerti dah itu konsepnya gimana, tapi panjang. Jadi buka pintu di kamar mandi ini gini nih. Di belah sini nih kayak ada meja gitu. Di atas itu kayak ada gas mungkin buat pemandian apa sih, air panas. Air panasnya ya. Air panasnya gitu. Di sini ada bak kecil. Di sini kloset. Nah kan gue di sini nih di ujung nih. Mau jalan ke pintu kamar mandi itu kan agak jauh ya. Iya. Gue di situ ngeliat ada perempuan, ya di meja itu ada perempuan lagi berdiri. Gue langsung buru-buru keluar dari kamar mandi. Set, gue lari ke bawah.
Terus ditanya, kenapa Cak? Enggak apa-apa. Gue belum berani naik ke atas kalau misalkan belum ada orang yang naik ke atas duluan. Akhirnya mereka, ya udah Cak, di sini aja kita makan-makan dulu aja, kita masak, ada yang lagi masak. Nah, kan di sini tempat karaoke. Di sini ada kamar, di belah sininya nih deket tangga mau ke atas. Tempat nonton gitu. Ada TV, ada sofa segala macam. Di sebelah sini dapur bersih. Di sebelah sini ada pintu belakang. Nah, di dalam pintu belakang itu ada kamar mandi. Nah, di depannya kamar mandi ada pintu keluar. Jadi kayak labirin lah itu lama-lama tuh villanya tuh. Nonton lah gue di situ kan. Tapi gue sambil lihat-lihat ke atas gitu. Itu beneran gak sih yang gue lihat gitu. Gue pengen mastiin tapi gue takut di situ kan. Karena kan posisinya gue sendirian tadi di atas gitu, nggak ada siapa-siapa. Tapi lo kenal gak sama sosok perempuan ini, Cak? Enggak, gue nggak kenal. Karena itu refleks aja gue ngeliat. Pas gue lagi, namanya kloset duduk kan, set, lagi pakai celana. Astagfirullah. Langsung di depan lo ya? Langsung di depan gue. Itu, wah, kacau nih villa nih. Tapi gue belum berani cerita. Nah, saudaranya yang satu, Cak, yuk kita ke atas yuk, tidur, udah malam gitu. Ya ayo katanya, tapi belum ada pergerakan dari gua. Nah pas waktu saudaranya ke atas, tiba-tiba saudaranya lari nih. Turun lagi? Turun. Kenapa? Enggak apa-apa. Tapi sambil muka yang ketakutan gitu, tau gak sih? Iya. Di situ dia belum muka panik. Iya, muka panik, tapi belum ada yang berani cerita. Akhirnya pas udah ramean mau ke atas, kan ada yang tidur di bawah, ada yang tidur di atas kan. Pas ramean mau ke atas nih yang tidur kamarnya di atas, udah tuh gue berani tuh, gue naik. Nah, terus gue bilang lah ke saudaranya, temenin tidur. Kan posisinya kan gue cewek berdua doang nih sama yang suami istri kan. Tapi kalian tidur di bawah, gue tidur di atas. Oh, di sofa, ini di ranjangnya? Iya, gue tidur di ranjang, mereka di bawah. Iya. Nah, ada yang tidur di dekat pintu. Pintu semua nggak ada yang ditutup. Pintu yang kamar seberang, yang sebelah sini, itu nggak ada yang tutup. Cuman pintu yang ketutup itu yang kata gue tadi, kamar yang sebelah yang nggak bisa dibuka yang itu. Bisa dibuka. Yang susah banget kata gue, ini nggak bisa dibuka berarti dilarang nih. Gitu kan, tapi logikanya kalau kita nyewa satu villa itu pasti bisa keakses semua kan. Akhirnya malam itu tidur, hordeng gue tuh minta nggak mau ditutup sama sekali. Jadi keadaannya dibuka aja gitu. Dibuka ada terang bulannya tuh kelihatan gitu kan. Ini saudaranya ada yang tidur di dekat pintu, di dekat kaca, di depan pintu kamar mandi. Gua kan tidur nggak bisa keadaan terang, jadi otomatis lampu kamar dimatiin. Yang terang itu lampu luar, lampu yang mau ke tangga itu. Tidurlah gue, coba tidur, utek. Kaca walaupun keadaan gelap, ada sinar sedikit, apalagi ada ditambah sinar bulan gitu kan, ada masih kelihatan bayangan kita lagi tidur aja kelihatan kan. Pas gue lagi tidur, posisi gue kan gini ya, apa sih namanya nih? Berbaring gini. Gue ngeliat di bayangan itu, kok ada sosok perempuan yang tadi gue ketemu di kamar mandi. Kan posisi ranjangnya itu kasur, kayak ada kayu lagi. Sini ada yang bisa naruh barang-barang gitu. Iya. Duduk di situ. Gue kayak mati kutu gitu, ya Allah. Ini apa sih? Maaf, nggak ganggu gitu. Niat kesini mau senang-senang aja, mau numpang tidur. Gue bilang gitu kan. Terus tiba-tiba pas gue ngomong gitu dalam hati, gue tutup mata. Pas gue buka, nggak ada tuh. Nah, pas gue udah mulai mau tidur nih, ada kali baru 2 menit gue udah mau tidur yang terlelap gitu. Di kamar sebelah, ini kan tembok nih kamar sebelah nih ya. Gue nggak dengar ada yang. Gue bangun, gue lihat saudara-saudaranya masih tidur. Terus gue coba buat diam.
Ada lagi suara. Ada lagi suara. Entah kenapa di situ gue memberanikan diri keluar dari kamar. Tapi keluar kamar yang cuman kepala doang gitu. Iya. Ada siapa Cuma sih? ngelongok gitu ya? Iya. Pintu masih keadaan tertutup. Suara itu dari kamar yang nggak bisa dibuka nggak sih, Cak? Iya, yang kamar nggak bisa dibuka. Oh, oke, iya. Wah, kata gue, ini ada yang iseng apa gimana saudaranya, tapi udah masuk kamar semua gitu kan. Gue bangunin lah saudaranya nih, si E ini nih, yang tidur di dekat pintu masuk nih. Bangun, kayaknya di kamar sebelah ada orang ya. Dia sambil yang masih belum sadar gitu kan, masih ngeliat, nggak bisa kebuka, udah tidur gitu. Ih, bangun dulu, cek ke bawah yuk gitu. Takutnya ada orang, takutnya pintu depan belum dikunci, gue bilang. Takutnya yang pemilik villa datang atau gimana, gue nggak tahu kan. Udah tidur aja tidur, wah nggak bisa dibangunin juga. Kebelet lah gue pipis kan. Sekarang kalau misalkan gue pipis dibuka pintunya kan ada saudaranya lagi pada tidur kan. Oh iya. Akhirnya gue beraniin diri kamar mandi kan. Sebelum masuk kamar mandi gue bilang, jangan ganggu, jangan kasih lihat apapun. Kesini tujuannya baik, nggak macem-macem. Pas gue masuk kamar mandi, tiba-tiba dari kamar sebelah ada yang ketawa, tapi cuma ketawanya singkat banget. Gitu dong. Itu gue merinding, gak jadi gue pipis, gue langsung naik ke ranjang, gue langsung naik ke kasur, gue tutup muka gue pakai selimut, gue istighfar sebanyak mungkin, terus gue nyebut lah nama almarhum. Gue takut. Tiba-tiba suara yang ketukan itu terdengar lagi, ketukan kamar sebelah tuh terdengar. Gue bangunin saudaranya juga nggak mempan gitu. Cowok kan susah ya kalau dibangunin kan ya, kebluk gitu kan. Terus ya Allah, ini gue takut bener-bener, gue takut ya bener-bener. Kata gue, jangan ganggu. Gue sebut lah almarhum, takut sendirian di sini gitu. Berarti Cak nggak ngapa-ngapain, tapi kenapa dikasih lihat yang nggak enak. Beres dari situ, kan posisi gue kan lagi ngadep tembok sebelah kanan, berarti ya sebelah kanan. Di sebelah kiri gue kan berarti pintu masuk kan. Iya. Pintu masuk. Tuh gue kayak ngedenger pintu kamar gue ketutup. Seret. Gue, kata gue, saudaranya bangun kali. Nutup pintu, kedinginan kali kan. Dia yang dingin banget kan. Terus yang gue rasain di situ adalah gue belum berani buka selimut, belum berani. Kayak ada yang, kalau ada yang naik ke kasur kan kerasa ya. Set. Iya. Kayak ada yang duduk kita, set. Ada yang ngomong, udah jangan takut ya. Merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki gue, bener-bener gue merinding. Padahal segitu gue udah pakai jaket bulu angsa, apa segala macam, bener-bener. Gue merinding, gue. Siapa? Gue ngomong gitu, siapa? Udah tuh, gak ada lagi. Pas gue buka, pintu kamar masih kebuka. Pintu kamar keadaan masih kebuka. Wah, kata gue, ini apa jangan-jangan villanya, ditambah gue lagi keadaan yang kalut gitu kan. Terus jadi banyak suges atau mungkin emang yang udah ada di situ ngeganggu apa segala macam gitu kan. Gue juga gak ngerti. Jam 3 subuh, kan pasti kalau jam 3 subuh tuh suka ada yang apa sih dari masjid itu yang suka kayak ngaji gitu. Yang ngaji gitu, entah itu jam 3 subuh atau jam setengah 4-an yang pokoknya menjelang subuh lah ya, sholat subuh. Di situ tuh kayak suara yang gue denger itu gak ada. Pas beres sholat subuh, orang-orang udah pada sholat subuh, di situ kan kebetulan gue lagi nggak sholat tuh. Pas beres di villa itu gue lagi nggak sholat, lagi dapat. Gue kepikiran, apa jangan-jangan karena gue lagi dapet ya, gitu kan? Karena gue kan kalau kemana-mana, kalau lagi dapet itu gue nggak buang pembalut itu sembarangan di tempat itu, tapi gue bawa balik lagi ke Bogor gitu. Jadi setelah gue bersihin itu gue plastikin, gue masukin tas. Iya. Gue masukin tas. Apa mungkin pas gue cuci itu kurang bersih atau gimana, gue nggak ngerti. Jadi masih ada bau hanyir atau apa gitu ya, gue nggak ngerti. Jadi mengundang kali ya, gue juga nggak ngerti itu. Pas beres sholat subuh, gue ngedenger kayak ada aktivitas di kamar sebelah.
Jadi tuh temboknya itu, maksudnya kamar mandinya kedap suara, tapi kamarnya itu nggak kedap suara. Jadi di kamar seberang pun gue masih bisa denger nih saudara-saudaranya lagi ngapain gitu, lagi ngobrol tuh masih kedengeran. Di kamar sebelah itu kayak ada aktivitas naik kasur, benerin bantal. Itu tuh kedengeran kayak sret. Iya, benerin spray gitu ya. Iya, jadi kayak ini kamar tuh sebenarnya kenapa gitu, tapi nggak bisa dibuka, nggak ada yang masuk juga gitu. Pagi, gue tuh rencananya mau cerita nih sama kakaknya, gue mau cerita, terus tapi gue nggak ada keberanian buat cerita. Mandi kan, mandi pagi nih, saudara-saudaranya udah pada mandi, pada turun ke bawah. Sisa lah gue, karena ya gue ngerasa udah pagi, udah terang menderang, karena kan ada gitu-gitu. Iya, karena kan hordeng tuh benar-benar kebuka kan, jadi matahari pagi tuh langsung nyorot ke kamar gue tuh benar-benar kena gitu kan. Ada pada keluar, gue baru berani tutup pintu karena gue nggak bisa tuh namanya pakai baju kalau habis mandi di kamar mandi. Jadi gue tutup pakai bajunya tuh di kamar. Gue tutup lah pintu. Kan hordeng ditutup, hordeng? Enggak, masih kebuka. Gue tutup lah, gue tutup pintu. Tapi kan pintunya nggak bisa dikunci gitu kan. Jadi cuman tek gitu doang. Oh iya. Gue masuk kamar mandi. Tadinya, awalnya pintu kamar mandi itu gue tutup. Lu pernah nggak sih di saat lu lagi mandi keramasan nih, itu kan pakai shower ya, pakai shower, otomatis kan mata gue ketutup semua nih, gue lagi keramasan nih. Karena airnya sedikit ya, iya. gitu ya. Nah, di situ di saat gue lagi mandi, kayak ada yang nemenin gue, dan sosok perempuan itu lagi ngeliatin gue di deket kompor gas ya, gas yang ada meja di situ. Tabung air buat itu. Iya. Gue langsung astagfirullahaladzim. Gue nggak jadi mandi, gue buka pintu kamar mandi. Gue masih handukan. Kayak gue lanjut mandi apa enggak ya gitu. Jangan ganggu dong. Nggak mau diganggu. Ini kan masih pagi, kenapa ada gitu loh. Terus gue pakai baju, gue nggak jadi mandi. Saudaranya datang, "Cah udah mandi?" gitu. Gue bilang aja udah. Udah turun ke bawah, kita sarapan, kita ntar lagi siap-siap mau pulang. Siap-siap mau pulang. Gue turunlah ke bawah. Di atas nih lagi pada beres-beres nih saudaranya. Karena peralatan gue kan gak banyak kayak saudara-saudaranya, gue cuma bawa peralatan pribadi gue doang kan. Mereka lagi packing, gue di bawah, gue lagi sarapan. Pada saat gue lagi sarapan, gue ngedenger ada yang lagi mainin kompor apa sih namanya, ada dapur kotor kan yang di belakang kamar mandi itu, yang pintu belakang itu. Ada yang mainin kompor, cetrek. Gue samperin lah karena pagi. Di bawah kan, tapi di bawah tuh gue nggak ketakutan kayak di atas. Di bawah, gue ke dapur kotornya, gue lihat gak ada siapa-siapa. Siapa itu yang nyalain? Cetrek, gue lanjut makan lah. Sengaja tuh volume TV gue kencengin. Jadi kan biar gue nggak ngedengar apapun gitu kan. Gue makan, beres makan gue cuci piring. Tempat cuci piring itu ada kaca nih. Kacanya tuh bisa kelihatan ke dapur kotor ini. Begini, gue sambil ngaca gini kan. Pas gue lagi sambil ngaca ada yang... Gua langsung banting itu piring naik ke atas gua. "Kenapa, Cak?" Enggak apa-apa. Gue bilang, kenapa? Cerita. Enggak apa-apa. Itu kenapa tadi? Enggak ada kecoa, gue bilang gitu. Gue gak berani cerita. Itu jelas banget, Bang. Gue lagi pengen sosok nyuci piring sambil ngaca gitu kan. Iya. Kaca hitam tapi bisa ngelihat ke sana, terus ke sini tuh gue bisa ngaca gitu kan. Oh iya, gue paham. Gini. Gue langsung banting piring, gue naik ke atas. Itu perempuan lagi, Cak? Gue nggak tahu itu, tapi jelas dia langsung. Gue nggak tahu itu perempuan atau laki-laki atau bentukannya gimana, tapi itu bener-bener kepala yang lagi nengok. Oh, kata gue, gila sih ini villa, kata gue. Kenapa? Maksudnya, apa karena gue lagi kalut gini, jadi ada gangguan gini? Apa mungkin villanya aja emang yang horor ya? Iya, mungkin ya, ditambah.
Beres dari situ, packing lah, turunin carrier tas, masukin ke mobil. Nah, penjaga villa ini datanglah si ibu-ibu ini. Si ibu-ibu ini ngomong, tidurnya nyenyak. Gue langsung, wah, ngapain dia nanya begini nih? Langsung ngomong begitu. Iya. Terus, ya dengan gayanya gue, dengan ya cerocosannya gue ngomong, emang kenapa bu? Gue gituin. Oh enggak apa-apa gitu. Nyenyak ya tapi tidurnya, iya nyenyak. Gue bilang gitu. Wah, keberes nih kata gue. Tapi nggak cepet lu kilikin lagi tuh? Enggak, karena kan kita buru-buru Iya. pulang kan. Nah kata si ibunya, nanti kalau keluar lewat pintu belakang aja ya. Pintu depan ini mau saya kunci, saya mau beres-beres. Tadi. Akhirnya kita lewat pintu belakang semua. Nah sebelum gue ke mobil, gue tuh kebelet lah. Kamar mandi lah gue. Kamar mandinya yang ada di pintu belakang itu. Oke. Sepetak doang. Ya cukup buat satu orang doang. Ember, cuman kerannya itu yang nyala terus. Yang gak bisa dimatiin itu. Oh iya. Gue masuk, gue melakukan ritual gue kan. Karena gue lagi dapat kan gue double balut apa segala macam. Pas gue lagi ngeberesin, ada yang ngetawain gue bang. Ada yang ngetawain gue. Tapi pas gue, astagfirullahaladzim gak ada siapa-siapa. Gue keluar, gue langsung, baru gue berani bilang, A, di kamar mandi, Caca liat, udah ayo masuk mobil. A-nya ngomong gitu. Oke, berarti kayak udah paham ya. Masuklah mobil. Kamu di mobil satunya aja ya, di tengah biar bisa tidur. Gak, Caca mau di mobil yang ini aja sama bang ini gitu. Pengen di depan duduknya. Udah di belakang aja. Gue udah di papagahan gitu, udah disuruh duduk tuh di tengah. Biar bisa tidur, biar apa gitu, biar guanya nyaman. Tapi entah kenapa gue pengen tuh di depan. Di depan berarti di samping supir ya? Di samping supir. Enggak, bukan di... bukan. Enggak di kap mobil lah, enggak di kap mobil dong. Pas kita keluar dari villa, emang gue ngucapin salam atau apa, gue kan selalu diajarin gini ya, mungkin ada sebagian dari teman-teman juga yang orang tuanya selalu bilang gini, kalau habis dari kita singgah ke suatu tempat jangan lupa ngucapin lalembutna babadakna kalau untuk orang Sunda ya. Gue kan orang Sunda, ada orang Sundanya juga gue diajarin begitu sama keluarga gue, lalembutna babadakna baralik gitu. Nah itu gue nggak nyebutin, gue juga nggak ngucapin salam apa segala macam. Keluar dari villa itu perjalanan biasa, masih biasa. Tapi pas udah masuk, kan jalan tuh berkelok-kelok ya. Iya, jalur Wonosobo tuh. Iya, jalur Wonosobo tuh berkelok-kelok, naik turun begitu kan. Yang udah kita masuk kayak itu tempat tuh udah sepi, pohon-pohon doang, jalurnya udah ekstrim. Entah kenapa, ini saudaranya yang bawa mobil. Nggak tahu karena dia masih ngantuk atau dia oleng atau gimana, gue nggak ngerti. Berarti banting setir masuk ke jurang, langsung ngerem, mendadak. Itu bener-bener gue udah masuk udah di ujung jurang. Ban mobil itu udah kayak ngempleh gitu dalam jurang. Itu langsung, ayo buka pintu, turun dari arah kanan, turun. Gue yang masih shock masih. Ini kalau gue gerak gue jatuh nih. Gue gerak gue jatuh. Enggak, ayo jangan. Pelan-pelan gue keluar. Gue yang ada masih. Gue langsung duduk di luar. Kenapa bisa terjadi? Mobil yang di belakang, mobil saudaranya juga gini. Kenapa bang? Kenapa bisa gitu? Kenapa gitu? Ngantuk apa gimana gitu? Gak tahu ini kenapa ini. Akhirnya sebagian ada yang ngituin mobil, ngembaliin posisi mobil ke jalurnya. Tiba-tiba ada motor warga gitu. Motor warga, kenapa gitu? Ini masuk jurang gitu. Oh astagfirullahaladzim, hati-hati gitu. Gak lama ada mobil datang lagi, mobil orang mampir ke tempat gue yang lagi duduk, terus bilang, hati-hati kalau lewat jalur sini mah gitu, jangan ngebut gitu, jangan terlalu asik sendiri gitu. Nah gitu,
gue masih shock. Terus maksudnya gue lagi shock malah ditawarinnya tolak angin. Kan nggak logis ya. Gue masih shock yang Tolak angin. Gue ditawarinnya sama orang itu tolak angin. Gue langsung, minum kah? Karena gue yang di depan yang mau masuk jurang itu, jadi benar-benar shock. Yang lainnya juga gitu. Udah, kamu duduknya di sini aja di mobil yang ini, jangan mobil yang itu. Kira pindah mobil tuh ya? Akhirnya gue pindah mobil. Kok ada ya kayak gitu ya, lagi shock terus dikasih tolak angin? Karena mungkin saking shocknya semua jadi dia dikasih tolak angin gitu ya. Langsung gak beres. Gak masuk akal gitu. Iya, gue kasih tolak angin. Ada yang lucu juga. Iya, di balik kesereman ada kelucuan ya. Jadi, akhirnya kita pelan-pelan nih jalan. Terus ditanya lewat telepon kan. Jadi saling telepon-teleponan sama mobil yang depan kan. Mobil depan aman gak? Takut ada yang rusak atau apa gimana gitu kan. Karena kita benar-benar nabrak pembatas, masuk. Di sebelah kiri tuh udah ngampleh gitu tuh ban. Tapi supirnya nggak cerita apa gimana? Langsung ngebanting ke kaki kiri berarti ya? Ada ceritanya. Beres dari pulang dari Jakarta itu. Akhirnya kita pulang, kita udah keluar daerah situ. Pas nyampe rest area kilometer, gue lupa kilometernya berapa. Karena gue banyak banget ngeres di situ. Karena kita semua capek gitu. Entah kenapa gitu, capeknya tuh bener-bener capek. Padahal kan kita dari beres turun itu nggak langsung pulang gitu, nggak langsung perjalanan. Stay dulu di villa ya? Kita ada stay dulu di villa gitu, untuk refreshing apa segala macam. Pas di rest area keberapa, barulah di situ cerita semua. Langsung tanya, Caca kenapa? Pas kita baru nyampe villa, sampai ke pulang, gelagat kamu tuh ketakutan banget. Terus gue beraniin cerita. Caca tuh ngeliat sosok perempuan ini loh. Dan akhirnya si si yang nyewa, yang booking villa ini nge-WhatsApp ke yang punya villa. Yang punya villa, yang jaganya ini. Bu, villanya kenapa ya kita banyak gangguan gitu. Oh iya, di kamar sebelah itu sempat ada yang perempuan. Wah, jadi yang ngetok-ngetok gue semalaman, neror gue, ketok-ketok, suara ketawa, orang yang gantung diri itu. Jadi kenapa itu ditutup ya? Nggak nanya kayak gitu, itu ditutup pintunya? Iya, pokoknya di WhatsApp itu tuh dia cuma nanya, kenapa ya kita banyak gangguan itu ya. Maaf ya Bu kalau misalkan berantakan apa segala macam, karena kita nggak sempat ngeberesin lagi gitu. Beres tidur nggak sempat diberesin karena semuanya ketakutan. Iya, kamar di atas, yang di sebelah kamar ujung itu sempat ada kejadian perempuan gantung diri, posisinya lagi hamil. Wah, di situ merinding, merinding nih, sampai merinding. Gue ceritain lagi tuh merinding. Akhirnya jujur tuh ya? Akhirnya jujur. Kongvillanya. Pantesan si ibu itu pas datang pagi, nanya, nyenyak gak tidurnya? Oh iya, langsung begitu dia ngomong ya? Iya. Wah, kata gue, beres nih. Wah. Terus gue tanya lah, kalian pas waktu lagi di bawah ngedenger suara nggak di atas pas aku lagi di kamar mandi? Suara pintu. Aku doang yang denger, Ca, yang lain gak denger, kata dia. Ada suara pintu di atas, dikirain aku tuh kamu. Tapi pas aku lihat, jadi di bawah itu kalau ke atas ke kamar gue tuh bisa kelihatan pintunya doang. Iya. Di pojokan situ tuh bisa kelihatan tuh. Dia ngelihat benar-benar pintu tuh lagi ketutup. Tapi kan posisinya gue di kamar mandi. Siapa yang nutup? Aku lihat. Terus kamu pas lari lagi di bawah beres makan nyuci piring, kenapa? Aku ngeliat ada yang nengok di jendela. Aku malamnya, Cak, pas lagi bikin kopi di kamar mandi yang belakang juga aku lihat, diketawain juga. Wah, diteror semua berarti. Diteror, ternyata semua diam itu kayak nggak ada apa-apa. Ternyata ngerasain itu. Dan di kamar yang ditempatin, ternyata yang di kamar ditempatin sama saudaranya yang suami istri ini kan, dia tuh suasana kamarnya tuh kayak batu bata doang gitu. Jadi temboknya tuh batu bata yang benar-benar ya cuman susunan batu bata, nggak ada plesteran gitu, itu nggak ada gitu. Jadi mau diterangin atau digelapin itu benar-benar masih kerasa gelap gitu di kamar itu.
Dan di kamar itu ternyata si istrinya ini ngerasa kayak diikutin juga, ditemenin tidur, kayak tidur bertiga, padahal itu cuma tidur berdua. Dan mereka baru di situ cerita, perjalanan lah pulang nih, pas kita masuk tol nih, udah mau masuk Jakarta nih, kan gue duduk tuh di tengah-tengah, sebelah tuh saudaranya. Kan kalau di tengah bisa kelihatan kaca spion yang digantung itu kan di mobil. Iya, ini kecil itu kan. Kan di belakang mobil nih cuma ada carrier. Carrier tuh cuma 2, sisanya tuh di atas mobil semua. Di atas mobil. Carrier tuh cuma 2, jadi ada space buat duduk gitu kan di belakang. Pas duduk di belakang, pas gue lagi lihat ke belakang, kok gue ngeliat sosok perempuan yang gue temuin di villa ngikut ke mobil. Terus gue langsung tutup mata. Kenapa, Ca? Ada perempuan yang kita lihat di villa ikutin gitu. Kita ngeres lagi. Pas ngeres, di mobil yang satu semua pada muntah. Dan saudaranya di situ ada yang kesurupan. Itu pada muntah kenapa, Ca? Gue nggak ngerti muntah kenapa. Tiba-tiba muntah dan yang satu kesurupan, diobatin lah. Kita kan bingung ya mengobatinnya gimana ya. Posisinya lagi di rest area. Akhirnya telepon lah sama saudaranya yang emang bisa gitu, yang pintar gitu. Diobatin. Di dalam mobil itu bertiga, si AA, saudaranya sama abangnya. Bertiga sambil teleponan saudaranya yang bisa nih, bisa dibilang udah sepuh lah. Itu nyalain rokok dalam, kan gue bisa ngeliat ya, karena gue penasaran kenapa kok bisa kesurupan gitu. Gue ngeliatin di dalam mobil tuh nggak pakai kaca yang nggak bisa kelihatan itu, jadi masih bisa kelihatan. Dalam mobil nyalain rokok, ditiupin ke yang kesurupan itu. Wah, kata gue kenapa? Terus beres dia sadar, dia pingsan. Akhirnya itu kita agak delay di situ, nggak langsung ke Jakarta. Kita nginep di rest area karena kejadian itu. Pada muntah-muntah, kenapa? Gak tahu nih, pusing banget. Pas beres Caca bilang ngelihat perempuan yang di villa itu ngikutin kita. Tiba-tiba kejadian itu. Terus langsung lah di loudspeaker kan, telepon si saudaranya nih yang sepuh gitu. Kalian ngelakuin apa di sana gitu? Bilang permisi nggak di sana? Dibersihin lagi nggak kotorannya atau apa? Oh, gue lupa ya, ada pokoknya kalian mabuk gak di sana yang cowok-cowoknya itu. Nah, terus si A-nya bilang enggak ngapa-ngapain Mbah gitu, nggak ngapa-ngapain, kita sana cuma istirahat segala macam, cuman ya happy gitu kan. Beres dari situ gue tanyain lah sama yang isengnya, gue tanyain sama yang tadi kesurupan, tadi sebelum kesurupan ngeliat apa. Itu loh yang aku lihat pas lagi nyuci piring. Pas malam. Cewek itu lagi berarti ya? Yang pas lagi nyuci piring itu nggak jelas. Jadi muka tapi bentukannya tuh nggak jelas. Nggak jelas itu kayak gimana, Ca? Iya, jadi kayak cuman. Berarti lu nggak tahu, nggak bisa ngebedain kayak itu cewek apa cowok gitu? Nggak bisa, jadi kayak cuman bentukan abstrak gitu. Tapi mukanya jelas. Mukanya jelek banget ya Allah. Gue merinding banget tuh. Sumpah gue merinding. Kalau inget tuh merinding banget. Terus kok bisa? Ya kayaknya mereka ngikutin kita gitu ya, dari kita. Kayaknya kita kecelakaan juga sebabnya dari situ deh. Maksudnya tiba-tiba kenapa kita bisa, si AA bisa hilang kendali, masukin mobil ke jurang. Kan logikanya itu jalan sepi. Harusnya ya udah kita jalan santai gitu. Wah. Kata gue, ya Allah ini kenapa sih? Maksudnya kan ini nazarnya almarhum, tapi kenapa kita dikasih yang kayak begini gitu loh, dikasih suasana yang menyeramkan buat gue di situ. Di situ di loudspeaker terus bilang, ya udah itu dibanjur air nih, deketin airnya ke loudspeaker, dibaca-bacain, akhirnya dibanjur-banjurin ke mobil di luar, sekeliling mobil kita itu, dibersihin, cuci muka, minum, sebenarnya. Akhirnya kita nginep aja di rest area. Karena kita masih, wah takutnya ada kejadian apa di amit-amit lagi. Perjalanan di jalan tol kita kenapa-napa gitu kan. Ya situ. Tapi gue sempet nanya yang bawa mobil itu kenapa bisa ngebuang ke kiri tiba-tiba aja? Nggak tahu, katanya rasanya udah pengen
belokin aja ke kiri. Berarti kayak ya mungkin dia nggak dikasih lihat tapi dia dikasih rasa yang begitu kali ya, gue juga nggak ngerti gitu. Wah itu kalau nggak direm langsung gue teriak itu masuk ke jurang kita satu mobil. Bener-bener udah ngampleh itu ban depan. Gue tuh udah begini, udah kelihatan tuh jurang. Masih, udah ya bersih, kata gue tuh dalam hati gini, udah semoga nih mobil bersih nggak diikutin lagi. Ada yang tidur di tempat makan, yang food court gitu, gue tidur lah di dalam mobil. Berdua nih, sama istrinya saudaranya. Dia di belakang, gue di depan, terus yang habis kesurupan di depan yang dekat depan setir. Tidurlah gue. Kaca kan agak kebuka dikit ya, kan namanya kalau tidur di mobil kan posisinya di begini ya, jadi agak ngeringkuk agak gitu ngeringkuk ya, agak ngeringkuk. Di belakang mobil gue bilang, teh nggak apa-apa tidur sendiri gitu. Di belakang, iya nggak apa-apa biar bisa selonjoran kata dia. Akhirnya gue coba meremin mata. Pas gue lagi meremin mata, itu perempuan ada di sebelah kanan gue, di tengah-tengah yang habis kesurupan. Dia ketawa. Merinding kata gue. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue langsung buka pintu mobil. Kenapa Cak keluar? Itu di mobil masih ngikutin gitu. Gitu. Dia itu dibanjur pakai air tadi yang doa dari Simbah. Dibanjur. Udah tidur masuk ke dalam. Enggak, cuma tidur di luar aja gitu. Udah nanti masuk angin. Jadi benar-benar saudaranya tuh benar-benar peduli banget sama gue. Benar-benar kayak ya udah gue tuh udah kayak keluarganya gitu. Terus mereka pas lagi di luar itu lagi cerita-cerita almarhum, kenang-kenangan almarhum gitu kan. Ini yoga tuh pengen ke Rinjani lagi, pengen gini-gini lagi, pengen main bareng lagi gitu. Terus dia kan suka bola juga kan, dia suka bola. Nanti Caca ada pulang dari sini ambilin lagi aja bajunya, bawa pulang gitu. Bajunya sampai sekarang di kamar gue di Bogor masih ada bajunya almarhum. Gue simpen. Nah, pas lagi cerita-cerita, kan namanya warung di rest area buka 24 jam kan. Tapi sepi, cuman ada mobil kita 2, terus ada pengunjung lain sama yang jaga warkopnya gitu. Gue pesen kopi, gue duduk, gue misah nih dari mereka nih. Gue tuh pengen kayak lagi ngerenung aja. Kayak menyendiri gitu. Iya, nenangin diri. Wah, kenapa ya kejadiannya mistis banget gitu pendakian ini. Padahal kan ini nazarnya kamu. Gue tuh kayak ngomong tuh seakan-akan orangnya ada. Almarhum tuh ada gitu. Gue ngobrol, padahal ini kan nazarnya kamu, kita mau kesini bareng, mau kesini ke situ. Terus tiba-tiba pas gue ngomong, coba aja kamu masih hidup, udah jangan sedih. Ada suara gitu lagi. Ada suara gitu, kurang. Marhum gue sebut namanya aja. Ya, kamu ada di sini ya gitu. Kalau ada di sini, coba dong, kamu kesurupin siapa gitu, biar aku tuh bisa ngobrol sama kamu. Saking gue tuh sekangen itu, sekalut itu diri gue tuh ditinggal sama almarhum. Dan di situ, kenapa, Cak? Udah jangan sendirian, jangan ngelamun, kata kakaknya gitu. Nah sini aja sini, minum kopi. Gue minum kopi, tapi gue masih ingat, kamu benar-benar nemenin pendakian aku ya. Sampai di villa pun kamu sempat ada. Gitu. Kamu benar-benar nemenin aku ya, kamu nempatin janji kamu walaupun kita beda alam. Gue ngomong gitu. Besok paginya kita pulanglah ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, gue disuruh nginep lagi lah di rumahnya. Tapi karena gue ada kerjaan, gue langsung balik lah ke Jakarta Barat. Gue dulu sempat ke Jakarta Barat kan, gue tinggal di kosan. Nah pas di kosan itu, gue balik kosan. Kosan gue itu kosan campur, cuman Texas gitu, Texas. Jadi di atas perempuan, di bawah laki-laki. Oke.
dibawa laki-laki. Nah di kosan gue itu kamar mandinya di luar semua. Jadi kamarnya itu sepetak-sepetak doang. Dan yang masih pakai exhaust gitu. Jadi kan exhaust berisik kan. Kalau kita dalam tuh berisik kan. Nah gue mau bersih-bersih. Gue naruh tas, gue naruh barang-barang gue. Gue lagi mau bersih-bersih. Gue tuh pengen selonjoran dulu tuh. Pas gue lagi selonjoran itu, gue kayak rep-repan. Badan gue gak bisa gerak sama sekali. Gue kan punya asma nih. Tiba-tiba asma gue kambuh. Gue, nah, karena kamarnya cuma sepetak dan kayak triplek gitu ya, namanya kosan murah kan, gue lagi nyari-nyari kosan murah tuh dulu kan. Jadi kedengeran sama temen kos gue. Tetangganya ya? Ada temen kos gue ini langsung bilang ke yang punya kosnya, si Cici di bawah. Langsung digedor pintu gue. Kenapa kamu, kenapa? Nah si Cici ini orang Cina nih yang punyanya nih, orang Cina. Pas ini, gak bisa gerak gitu. Tenangin. Pas gue tenangin, gue tarik napas panjang, baru tuh gue bisa gerak. Gue langsung buka pintu, gue buka kunci. Cici masuk kan, yang punya kosnya masuk. Kamu kenapa? Kamu habis dari mana? Cicinya ngomong gitu. Cici, kamu habis dari mana? Sebentar, tunggu Cici ke dapur dulu. Dibikinin lah ramuan sama dia. Nggak tahu tuh jamu apa tuh, pahit banget. Gue nggak ngerti tuh. Pokoknya ada ramuan khusus sendiri kali ya. Gue disuruh minum abisin. Baca doa sesuai agama kamu, kata Cici. Lalu gue bismillah, itu pahit banget gitu. Nanti kalau habis dari luar lain kali, langsung masuk kamar mandi kalau udah naruh barang. Ganti pakaian yang tadi habis berangkat. Cici ngomong gitu. Oh iya Ci, udah sekarang langsung kamar mandi. Kan kamar mandi di luar nih. Gue bawa alat mandi gue dong. Nah anak kos banget kan gitu kan, gue baju. Nah kamar mandi di kosan gue tuh ada 1, 2, 3. Nah di kamar mandi yang sini pintunya tuh pintu kayu biasa. Di 2 kamar mandi ini pintunya pintu yang plastik tapi ada kacanya yang di dalam. Oh iya, kayak pintu kamar mandi gitu ya? Iya, pintu kamar mandi. Kan emang kamar mandi. Enggak, pintu kamar mandi. Maksudnya yang modelannya kayak plastik gitu loh. Yang plastik gitu. Masuklah gue ke kamar mandi yang tengah. Di kamar yang mandi tengah ini cukup gede kamar mandinya. Jadi kan gue kalau mandi, gue bisa ngaca sama diri gue sendiri ya. Duh kenapa sih, apa ini ya masih ada hal-hal yang nempel sama gue dari villa, kata gue. Gue mandi tuh bersih ya, jangan ikut lagi, jangan ikut. Terus gue lagi mau keramas, makanya sampai sekarang gue nggak berani keramas itu langsung banjur gini, tapi rambut dulu. Karena di saat gue lagi guyur badan gue, ada yang ketawa. Sampai diikutin ke kosan. Entah itu karena apa. Gue baru inget, oh iya, gue kan dapet sampah pembalut gue masih di tas. Buru-buru lah gue selesain mandi gue tuh. Buru-buru, gue langsung bongkar tas. Gue cuci lagi tuh pembalut-pembalut gitu yang bekas gue itu. Cuci lagi. Gue langsung bilang, buang sial, jangan ikutin lagi. Gitu ya. Caca gak ada macam-macam, gak ada niatan buruk, gak ada niatan jahat. Pergi aura-aura jahat, gue bilang. Gue bersihin lagi. Barulah gue buang. Sampai itu. Beres dari situ gue turun lah ke bawah. Nyari paket, gue kan ada paket tuh gue. Ada paket. Pas gue ngambil paket, terus kata Cici, Alhamdulillah, kata Cici. Walaupun orang Cina, tapi dia masih toleransi ke agama Islam. Mantap banget. Masih ngomong Alhamdulillah? Masih ngomong Alhamdulillah. Kenapa nggak lu suruh baca syahadat? Nah itu urusan pribadi lah. Nah di situ si Cici, Alhamdulillah, udah habis itu istirahat ya Ca gitu. Jangan kemana-mana dulu gitu. Kamu deh jangan sedih-sedih lagi, Cici tahu kabarnya yang kemarin. Iya Ci gitu, makasih ya, turut berduka cita ya gitu. Sabar ya Ca, iya Ci. Naiklah ke atas. Kan pas waktu gue naik ke atas itu, kamar kosan sebelum masuk ke kamar kosan gue, di bilik gue ini, gue ngelewatin 3 kamar dulu nih. Oke. 3 kamar ini tuh kosong. Pintunya ditutup, terkunci. Tapi pas gue datang, pas gue turun, itu pintu semua tertutup. Pas gue naik, pintu yang kamar tengah,
1, 2, 3 nih yang ini nih, yang 2 tengah ini. Kebuka, kosong, nggak ada apa-apa. Kata gue, oh mau ada ini kali penghuni baru, kata gue. Barulah dari yang ketiga ini kamar gue. Di kamar gue ini gue masuk, gue tutup. Namanya ya bilik-bilik yang kecil gitu kan kedengeran ya. Kalau ngunci pintu, buka pintu kedengeran. Terus gue kunci, gue nyalain lah exhaust gue, kan berisik tuh. Gue berisik suara exhaust. Nah, karena papan, ya jadi di lantainya tuh papan gitu, jadi kedengeran kan ketak ketuk. Bukan coran berarti ya? Bukan coran. Ketak ketuk gitu. Ya iyalah murah kosan gue dapet itu kosan 600.000 lu di Jakarta tahun 2020, itu sudah termasuk murah, itu udah lumayan banget buat gue. Nah, kan kedengeran tuh kalau suara orang jalan tuh, jadi kayak suara bunyi papan grek-grek gitu ya. Oh, penghuni kos baru kali. Oh, gue punya teman baru nih, kata gue. Punya teman baru. Pas waktu gue dengar itu, gue mulai coba tidur lah, gue coba istirahat kan. Namanya anak kos kan punya persediaan makanan gitu kan. Makanan. Gue kan nyusun tuh rapi ya. Tiba-tiba, bukan sebut merek ya, bubuk cabe yang ada tempatnya itu jatuh, plung. Gak ada angin. Gue cuma nyalain exhaust doang. Exhaust kan buat udara nyedot keluar kan. Gitu ya. Kipas angin tuh belum gue nyalain. Misalkan kalau kena angin juga pasti berat dong, orang masih penuh. Logikanya gitu kan. Kata gue, ya Allah, ini kenapa sih? Jangan diikutin sampai kosan dong. Kata dia udah bersih-bersih, kata gue. Nah, tiba-tiba dia ngetok pintu kamar gue. Tek. Gue buka lah. Iya, siapa? Gue buka. Ada siapa-siapa. Gue lihat lagi. Kamar yang tadi gue lihat kebuka, ketutup. Gue coba pintunya. Kekunci. Masuk kamar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus gue lagi istighfar, ketawain istighfar gue. Gue chat lah kakaknya. Gue tanyain kan, gimana keadaannya, Cak? Udah bersih-bersih, udah istirahat. Ya, tapi kayaknya yang perempuan ini kayaknya masih ngikutin Caca deh. Kamu masih diikutin? Ya udah nanti ke sini ya, ke rumah biar ketemu sama Mbah. Akhirnya sore itu juga gue berangkat ke rumahnya. Dibersihin lah semuanya sama Mbahnya. Dibersihin. Bener-bener kayak gue nggak ngerti dibacain apa juga, gue nggak paham yang begitu-begitu ya. Pas dibersihin itu, oh tertarik sama kamu. Soalnya kan dengan keadaan kamu lagi sedih, kosong, pikiran cuma di satu itu doang. Kan gue cuma mikirin almarhum. Pada saat gue berangkat naik, turun, di villa pun yang gue ketawa-ketawa tapi pikiran gue tuh almarhum gitu. Jadi gue kosong gitu. Tariknya sama kamu. Sampai ngikut sampai kosan. Tapi setelah dibersihin kayak gitu udah nggak ada. Pas pulang aman tuh berarti kosan. Aman. Sampai segitu, gokil banget itu cewek ya. Iya. Kecak, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan buat teman-teman semua, atau mungkin mau promosiin dagangan atau gimana gitu? Pesan-pesannya apa ya? Mungkin berkaca dari hubungan gue yang ditinggal meninggal secara mendadak ya. Kita nggak tahu ya maut itu kapan datangnya tuh. Jodoh, maut, umur itu sama aja. Ya pokoknya intinya jodoh, maut, rezeki. Jodoh, maut, rezeki itu kita nggak tahu ya, itu kuasa Allah gitu. Di saat kamu sudah menemukan seseorang yang pas buat kamu, jangan sampai kamu sia-siakan deh. Apalagi waktu. Nah, kebanyakan dari sekarang itu laki-laki itu susah untuk memberikan waktu kepada perempuannya. Terususnya yang LDR, tolonglah sesekali sempatkan bertemu, karena kenangan itu yang akan membekas. Dan untuk lebih jelasnya nanti ya cerita percintaan lu sama almarhum ya bisa langsung di channel sebelah aja lah ya. Ini yang sebelah rahasia, yang sebelah beda, ceritanya beda, yang sebelah. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Caca ya. Thank you banget, Ca. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.